Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ustaz Kosa sebagai host pada hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai, Ananda, siswa-siswi SMA 27 kelas 11 IPS. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran melalui media online. Dan pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan yang terbaik, sehingga akan mendapatkan pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, Ananda semuanya, hari ini kita akan coba membahas satu materi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita. Adapun tema pada hari ini, kita akan mengambil tema tentang pandemi. Karena kita sekarang sedang berada di masa pandemi, yaitu wabah virus atau COVID-19. Jadi kita akan membahas dalam fikih ini tentang tata cara beribadah di masa wabah atau di masa adanya suatu pandemi, penyakit dan lain sebagainya. Bahwa agama Islam adalah agama yang sangat fleksibel. Artinya hukum-hukum Islam itu tidak begitu kaku. Ya. Ini dapat dipengaruhi atau tergantung suasana atau kondisi pada saat. Nah, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Islam itu memberikan kemudahan dan tidak akan membuat umatnya kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita pahami bahwa pandemi COVID-19 sudah merupakan realitas global yang menerjang tatanan hidup umat manusia dari level internasional hingga level terkecil di rumah tangga.
kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkit, tidak melihat itu agamanya apa, negaranya di mana, sukunya apa, ataupun strata sosialnya mau kaya mau miskin, semuanya dapat terjangkit virus. Maka pandemi ini merupakan sudah menjadi musuh bersama yang harus dilawan oleh kita semua secara bersama. Salah satunya adalah dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus ini. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menyampaikan bagaimana ketika beribadah, walaupun hadis, tata cara beribadah sudah Allah tentukan, kemudian Rasulullah tentukan tata cara beribadah. Namun ada hal-hal yang mempengaruhi, di antaranya adalah kondisi atau keadaan. Nah, maka kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara beribadah atau cara beribadah di dalam masa-masa pandemi. Tujuan beragama bahwa maqasid al-syariah atau tujuan melaksanakan syariah Islam itu adalah bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali. Jadi semua aktivitas ibadah dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan, dan harta. Jadi ibadah itu harus menjaga agama, akal, diri, keturunan, dan harta. Maka secara sederhana, apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini, dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Jadi perlu dipahami bahwa maqasid syariah, kita harus menjaga agama kita, akal, diri, keturunan, dan harta. Sehingga apapun yang dapat mengganggu kelima hal ini, itu harus dihindari. Maka para ulama menyajikan sebuah pakem bahwa menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan daripada mencari maslahat. Artinya hal-hal yang lebih baik itu lebih diutamakan, atau hal yang menyelamatkan itu lebih diutamakan. Kemudian kita di dalam beribadah tidak luput juga harus memperhatikan bagaimana memprioritaskan keselamatan bersama. Ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Namun apabila tidak ada kriteria, salah satu kriteria dari mampu ini diantaranya adalah keadaan tidak aman, maka hilanglah kewajiban beribadah haji. Nah, karena hal ini mempertimbangkan atau memprioritaskan keselamatan jiwa atau bersama-sama. Maka para ulama sudah merumuskan la doror wala diror, bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya ataupun membahayakan orang lain. Apapun yang melanggar hal ini mesti diatur lagi sedemikian rupa. Kemudian di masa pandemi seperti ini dengan karakter COVID-19, maka salah satu ibadah kita diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid atau berkumpulnya di suatu tempat, itu dapat menjadi penyebab potensi penyebaran virus yang mematikan. Maka hal-hal yang bisa membahayakan, baik itu diri sendiri ataupun orang lain, ini harus dihindari. Makanya para ulama di Indonesia atau di beberapa negara itu menganjurkan supaya melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Nah, hal ini berdasarkan tadi
bahwa menjaga diri dari yang membahayakan itu adalah lebih diutamakan. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada beribadah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama tentang sholat Jumat. Kita tahu bahwa di beberapa wilayah, beberapa negara, beberapa masjid itu tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Digantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, hal ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk melindungi baik itu orang itu sendiri ataupun melindungi orang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang sudah terjangkit. Karena virus ini abstrak, tapi ada. Tidak terlihat, tapi ada. Maka kita tidak tahu siapa yang sudah terkena itu. Kecuali kalau ada alat pendeteksi, umpamanya di masjid. Tiba-tiba ketika ada yang masuk, sudah terkena virus, itu ada tanda alarm. Nah, itu teknologi seperti itu. Sedangkan kita belum menemukan teknologi yang seperti itu. Nah, maka di sini para ulama membuat fatwa bahwa salat Jumat tidak dilaksanakan selama pandemi. Nah, adapun kenapa para ulama berpegang kepada fatwa melarang salat Jumat di masjid, bahwa di dalam hadis dikatakan jangan yang sakit bercampur baur dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekali lagi kita tidak tahu siapa yang sudah terjangkit, siapa yang tidak apabila belum dilakukan tes atau rapid test atau apapun yang bisa mengetahui bahwa orang tersebut sudah terjangkit virus. Kemudian hadis yang lain mengabarkan bahwa jika kalian mendengar kabar tentang suatu wilayah yang terkena suatu wabah taun atau penyakit yang menular, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari wilayahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang yang disebut dengan pembatasan sosial ya, skala besar atau PSBB atau lockdown dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah atau para sahabat. Nah, ketika suatu hal ada di suatu wilayah terdapat suatu penyakit atau suatu wabah, maka orang yang di luar wilayah itu tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu untuk menghindari tertular. Ataupun yang berada di wilayah itu juga jangan keluar dari wilayah itu karena bisa menularkan kepada orang lain. Inilah yang sekarang diterapkan dalam rangka mencegah penularan virus ini lebih jauh menyebar. Karena ada yang di dalam dirinya terdapat virus itu, tapi karena tubuhnya kuat, dapat menahan, sehingga tidak timbul gejala-gejala atau tidak sakit. Tapi ketika berpapasan dengan orang lain yang kebetulan antibodinya umpamanya sedang lemah, maka itu bisa menular. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa kita harus stay at home atau berdiam di rumah. Itu tujuannya adalah supaya tidak menularkan kepada orang lain atau supaya tidak tertular dari orang lain. Kemudian, bagi yang berhalangan sholat Jumat, itu dapat menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Nah, bagaimana kalau sholat Jumat umpamanya di rumah? Ini pun tidak ada dasarnya. Karena sholat Jumat itu harus
berada di masjid. Kemudian Jumaah itu artinya berkumpulnya banyak orang. Hal ini adalah hal-hal yang perhatikan bahwa ketika tidak melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan salat Jumat karena adanya suatu penghalang atau uzur, maka dapat menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Bisa munfarid ataupun bisa secara berjamaah dengan keluarga lain. Jadi jangan memaksa, saya mau sholat Jumat di rumah. Para ulama mazhab yang empat juga bahwa sholat Jumat menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu harus 40 orang. Kemudian menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali bahwa itu harus di tempat umum atau di masjid. Sedangkan rumah bukan tempat umum. Nah, hal ini yang dikatakan bahwa para ulama menganjurkan untuk sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Bagaimana dengan pahalanya? Nah, pahalanya sholat duhur ini sebagai pengganti sholat Jumat itu sama saja pahalanya. Sama seperti sholat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika seorang hamba tertimpa sakit atau tengah bepergian, maka ia dicatat memperoleh ganjaran serupa ketika ia melakukannya dalam kondisi mukim dan jadi kita mengganti salat Jumat dengan salat duhur itu pahalanya sama saja dengan melaksanakan salat. Kemudian salat di masjid. Nah, bahwa salat di masjid itu adalah salat yang sangat utama. Sunnah muakkadah. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan salat di masjid. Nah, namun dalam keadaan wabah seperti ini, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari wabah. Pertama, azan salat rawatib dari masjid. Azan boleh dikumandangkan dari masjid. Itu menandakan bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi kita pengurus DKM itu melaksanakan azan di masjid. Namun tujuannya bukan mengajak untuk salat berjamaah di masjid, tapi untuk memberitahukan bahwa sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian bagaimana mengumandangkan adzan itu hukumnya? Sunnah. Menggunakan adzan adalah sunnah. Bahkan ketika sholat sendiri atau berjamaah di rumah pun itu disunahkan melaksanakan azan terlebih dahulu dan qomat terlebih dahulu. Nah, maka di dalam kondisi wabah seperti ini, lafal azan itu dapat saja diganti atau dirubah. Contoh, lafaz hayya 'alas shalah, marilah kita melaksanakan salat, dapat diganti dengan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah atau di kediaman kalian. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Atau dapat juga merujuk kepada sahabat Ibnu Umar yang mengumandangkan azan seperti biasa sampai selesai. Kemudian di akhir setelah selesai azan itu ditambahkan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Hal ini adalah salah satu cara ketika kita dalam keadaan wabah seperti itu dalam tata cara mengumandangkan azan. Kemudian salat berjamaah di masjid. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salat
yang paling utama adalah di awal waktu, kemudian berjamaah di masjid. Nah, maka hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukan. Sedangkan menjaga jiwa dari tertularnya virus itu adalah kewajiban, wajib hukum. Kita harus memprioritaskan hal yang wajib daripada yang lebih baik, kata para ulama. Nah, maka kita dalam rangka menjaga diri dari penyebaran virus ini tidak melaksanakan salat berjamaah, tapi dilaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga. Nah, hal ini salah satunya akan lebih mendekatkan emosional di antara keluarga. Nah, adapun bagaimana kalau umpamanya tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid dengan ada jarak menurut para pakar kesehatan bahwa diberi jarak 1 sampai 2 meter. Nah, hal ini menurut para ulama itu akan mengurangi keutamaan salat berjamaah. Karena dalam salat berjamaah itu harus diperhatikan atau harus diperhatikan tentang rapih dan rapatnya salat. Taswiyah al-sufuf. Jadi harus ada rapat dan rapih dalam salat berjamaah. Meskipun seperti itu bahwa menurut para ulama baik itu mazhab Hanafi atau Maliki Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa hukum taswiyah sufuf atau meluruskan dan merapatkan barisan itu adalah mustahab atau sunnah, bukan wajib. Jadi meninggalkan kerapihan dan rapatnya saf itu tidak membatalkan salat, namun itu akan mengurangi keutamaan salat berjamaah. Maka ketika masa pandemi seperti ini, para ulama di beberapa wilayah negara, terutama di Indonesia, itu menganjurkan untuk melaksanakan salat berjamaahnya di rumah. Kemudian menutup masjid. Hal ini bagi sebagian orang mungkin ini hal yang tidak elok, dianggap menurunkan derajat kedudukan kemuliaan masjid. Nah, namun kita kembali kepada tadi bahwa tujuan dari menutup masjid ini bukan berarti untuk merendahkan derajat masjid, tapi salah satunya adalah untuk menghindari penyebaran virus. Bagaimana tadi hadis, berdasarkan hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sakit. Nah, hal ini adalah suatu cara untuk terhindar dari virus. Bahwa di dalam sejarah di Masjidil Haram itu pernah ditutup juga pada tahun 827 Hijriah akibat wabah yang melanda Mekah yang menelan korban jiwa sebanyak 1.700 orang meninggal gitu. Pada saat sekarang ini pun Masjidil Haram itu ditutup, salah satunya adalah untuk menghindari penyebaran virus. Kemudian menurut Ibnu Hajar al-Asqalani juga mencatat bahwa wabah taun di Damaskus pada tahun 749 Hijriah itu ada para ulama yang menganjurkan untuk berkumpul berdoa bersama. Namun setelah berdoa bersama itu justru wabah semakin banyak menjangkit. Karena dengan berkumpulnya seperti itu memungkinkan virus yang menular itu akan menular kepada yang lain. Maka penutupan masjid itu bukan dalam rangka melarang orang untuk sholat di masjid,
namun untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membacakan kunut nazilah dan sebagainya. Kita banyak berdoa supaya wabah ini cepat selesai, kemudian kita dapat kembali dan beribadah seperti biasa. Nah, begitupun amalan di bulan Ramadan, bahwa syiar Ramadan itu harus kita gemakan, diisi dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang melalui perantara makhluk, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, itu harus disiarkan di dalam bulan Ramadan. Karena pahala melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sunnah sama seperti yang fardu. Yang fardu itu dilipat gandakan pahala. Kemudian buka puasa bersama. Biasanya kita melaksanakan buka puasa bersama-sama, baik itu di masjid ataupun di lingkungan kita, sekitar kita. Nah, dalam rangka mencegah penyebaran itu, maka buka puasa bersamanya itu dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian bagaimana sholat tarawih witir berjamaah? Nah, kita senang sekali ini sholat tarawih, karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kita senang sekali umpamanya sholat tarawih witir berjamaah di masjid. Semangat untuk datang ke masjid. Namun pada saat wabah seperti ini, para ulama pun anjurkan sholat tarawih dan witir berjamaah dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun kadang-kadang kita kalau tarawih itu ya 10 hari pertama tarawih sangat. Ada yang 13 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kemudian 10 hari kedua tarawih. Jadi kalau awal-awal itu dilaksanakan langsung ketika azan isya langsung sholat tarawih. Ketika sudah kesini-kesininya agak dilambatkan. Tiduran dulu, nonton dulu, buka handphone dulu. Tapi masih sempat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Akhir-akhir Ramadannya tarawih, melakukan. Sudah karena merasa sudah di akhir Ramadan. Padahal Rasulullah menganjurkan bahwa di akhir bulan Ramadan itu harus lebih ditingkatkan ibadah kita. Bacaan Qur'annya, salat sunnahnya, berzikir, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya itu lebih ditingkatkan di akhir bulan Ramadan. Karena ada yang hari atau malam istimewa sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini untuk menghindari penyebaran virus, maka melaksanakan tarawih dan berjamaah witir dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian i'tikaf atau berdiam di masjid untuk saat seperti ini, mungkin banyak berzikirnya di rumah masing-masing saja. Banyak membaca Al-Qur'annya di rumah masing-masing. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, biasanya zakat fitrah itu dilaksanakan di akhir Ramadan. Pada saat pandemi seperti ini boleh dilaksanakan di awal atau di pertengahan bulan Ramadan. Hal ini untuk menjaga bahwa tidak menutup kemungkinan karena wabah virus ini itu banyak yang tadinya muzaki atau orang yang wajib zakat sekarang menjadi mustahil. Orang yang harus menerima zakat. Apakah itu karena
pekerjaannya tidak ada atau penghasilannya tidak ada. Banyak sekarang yang tadinya punya penghasilan sekarang sudah tidak punya penghasilan. Maka zakat fitrah menurut para ulama itu boleh diawalkan, baik itu di awal Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan. Termasuk zakat mal. Biasanya zakat mal itu sudah mencapai haul dan nisab. Haul itu sudah uh, terpenuhi dimiliki selama 1 tahun. Nisab itu sudah terpenuhi batas minimalnya untuk wajib zakat mal. Nah, namun pada saat wabah seperti ini untuk menimbulkan uh, apa namanya uh, untuk sosial, untuk menyelamatkan orang lain yang kekurangan, maka boleh dibayarkan di awal. Kemudian bagaimana dengan salat Id, Idul Fitri? Biasanya kita melaksanakan salat Idul Fitri itu di masjid atau di lapangan yang luas dengan berbagai macam eh, ibadah ataupun diakhiri dengan musafahah. Nah, pada saat wabah seperti ini, para ulama membuat suatu panduan untuk melaksanakan salat Idul Fitrinya di rumah. Ada yang berpendapat, diantaranya Imam Ahmad itu berpendapat kalau melaksanakan salat Idul salat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah ataupun munfarid ataupun berjamaah maka dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Hal ini adalah sebagai uh, kias atau menyamakan atau menyamakan dengan sholat Jumat yang 2 rakaatnya itu adalah sebagai pengganti khutbah. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa kalau sholat Id itu di rumah dilaksanakan, baik itu munfarid ataupun berjamaah dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Namun menurut Imam Syafi'i itu tetap dilaksanakan hanya 2 rakaat saja. Nah, menurut Fatwa MUI di Indonesia bahwa kita apabila melaksanakan sholat Id berjamaah di rumah, maka itu minimal 4 jamaah yang sudah balik, yang sudah wajib sholat. Kemudian ada khutbahnya. Itu kalau umpamanya ada eh, yang mampu melaksanakan seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada yang bisa khutbah? Ya cukup sholat Id 2 rakaat di rumah masing-masing tanpa adanya khutbah. Itu adalah pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka kita pada saat wabah seperti ini, itu beberapa ibadah, amalan ibadah itu disesuaikan dengan keadaan yang tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan diri sendiri ataupun keselamatan orang lain. Termasuk umpamanya sebenarnya masih banyak sekali umpamanya dalam pengurusan jenazah orang yang meninggal karena terkena virus ini, bagaimana eh, apa namanya tahapannya atau siapa yang melakukan itu juga diatur di dalam fikih pandemi. Kemudian bagaimana cara umpamanya dalam pengurusan sosial dan lain sebagainya dalam hubungan sosial itu pun diatur di dalam fikih pandemi. Kalau disebutnya karena kita sedang berada di masa wabah, maka muncullah yang namanya fikih pandemi. Artinya beribadah kemudian beribadah di masa pandemi. Mungkin untuk uh, pemaparan materi dicukupkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan dibuka sesi pertanyaan. Silahkan Pak Ustadz Kosa. Jazakallah Pak Ustadz Aden pesan materi. Baik anak-anakku sekalian, untuk menyempurnakan diskusi dan pertemuan ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan
dengan cara raise hand atau misalkan menuliskan di forum chattingnya. Enggak. Baik, sambil menunggu mungkin Pak Ustadz ini ada yang mau ditanyakan nih sehubungan dengan yang menuju viral ini teh. Yaitu ada pernyataan katanya kalau sholat Jumat itu bisa diganti dengan zuhur. Nah, kemudian ada juga katanya hadis yang mengatakan kalau 3 kali meninggalkan Jumatan tak ada membaca syahadat lagi cenatnya telah keluar dari Islam. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Kinten kinten. Baik, memang ada sebuah keterangan bahwa apabila 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat itu dianggapnya telah melalaikan Islam, atau eh, hal ini dianggap ia harus mengucapkan syahadat dan sebagainya. Nah, hal itu terjadi apabila meninggalkan salat Jumat berturut-turut atau berkali-kali itu karena meremehkan atau menyepelekan salat Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, Tabrani, dan Darqutni, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau berkali-kali meninggalkan sholat Jumat karena meremehkan, menyepelekan sholat Jumat, kenal sih sholat Jumat, ya, menyepelekan, maka Allah akan menutup hatinya dari kebenaran, dari kebaikan. Kemudian menurut hadis At-Tabrani, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, niscaya ia tergolong orang yang munafik. Yang meninggalkan salat Jumat berkali-kali, maka menurut hadis Imam At-Tabrani ini adalah tergolong ke dalam orang munafik. Tapi dengan catatan tanpa uzur, tanpa adanya halangan. Nah, hal ini merupakan dasar dari yang mengatakan bahwa yang berkali-kali meninggalkan salat Jumat karena umpamanya tidak ada uzur atau karena meremehkan, itu dianggap harus mengucapkan kalimat syahadat atau harus bertobat lah gitu ya. Nah, hal ini kita pahami bahwa karena adanya meremehkan, jadi sengaja meninggalkan salat Jumat karena menganggap tidak penting salat Jumat, atau memang karena tidak ada uzur. Uzur itu halangan. Pada zaman Rasulullah pun pernah melaksanakan salat Jumat di rumah masing-masing. Maaf, diganti dengan zuhur karena adanya hujan yang sangat lebat. Jadi hujan yang tidak memungkinkan orang untuk datang ke masjid. Apakah itu hujannya umpamanya hujan yang deras, atau umpamanya hujan yang menyebabkan akan ia basah kuyup apabila maksa ke masjid. Maka Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam pada waktu itu untuk melaksanakan salat zuhur sebagai pengganti salat Jumat. Nah, pada zaman atau pada masa wabah seperti ini, kemudian para ulama sudah membuat fatwa, jangankan 3 kali, mau 10-20 kali pun tidak sholat Jumat selama masih ada wabah, itu tidak menjadi. Artinya bahwa kita bukan menyepelekan sholat Jumat, tapi dalam rangka melindungi diri kita dari berbagai macam mara bahaya. Termasuk tadi sekarang kita sedang berada di masa wabah. Jadi hal ini tidak berlaku di masa wabah seperti ini. Jadi
Kalau umpamanya dia menyepelekan atau karena tidak ada uzur sengaja meninggalkan sholat Jumat berkali-kali, itu yang berlaku hukum seperti itu disebut sebagai orang munafik atau ditutup hatinya oleh Allah SWT. Namun di masa wabah seperti ini itu tidak berlaku karena ada uzur, ada penghalang untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian Pak Ustaz. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memberikan gambaran mungkin ya Pak Ustadz. Kalau seandainya memang tidak ada uzur, itu pasti hukumnya itu memang dia harus mengucapkan syahadat. Tapi kalau dalam masa pandemi seperti ini ya kita mengikuti fatwa karena dikhawatirkan justru nanti akan menyebar pada saat kita ada kumpulnya itu mungkin Pak Ustadz ya seperti itu. Betul Pak Ustaz. Baik, anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada mungkin Pak Ustadz bisa closing mungkin untuk pertemuan hari ini. Baik, untuk menutup pertemuan hari ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa kita harus menjadi orang yang berilmu juga orang yang bijak. Artinya di masa sekarang ini adalah pengalaman baru kita bagaimana tata cara beribadah. Jadi tidak hanya beribadah, kita harus juga memperhatikan lingkungan sekitar kita. Apabila kita melaksanakan ibadah di dalam masa wabah seperti ini, kita harus juga memperhatikan keselamatan jiwa kita dan keselamatan orang lain. Maka hal inilah yang menjadi rukhsah di dalam ajaran Islam atau keringanan di dalam ajaran Islam. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Dengan menggunakan gerakan. Kalau tidak bisa bergerak, boleh menggunakan isyarat. Kalau sudah tidak bisa juga menggunakan isyarat, ya disyaratkan. Nah, hal ini adalah rukhsah dari kemudahan atau keringanan dalam beribadah di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini harus senantiasa meningkatkan ibadah kita, karena Ramadan itu adalah merupakan latihan di mana sebulan penuh kita dilatih untuk jaga hawa nafsu kita, kemudian dilatih untuk memperbanyak ibadah. Nah, ini adalah merupakan bekal setelah selesai bulan Ramadan itu tetap terus didawamkan atau dilaksanakan. Ini bukan hanya ibadah rajin itu di bulan Ramadan, tapi selama hidup kita itu ibadahnya lebih ditingkatkan. Terutama salat 5 waktu sampai diremehkan atau disepelekan. Laksanakan sebaik mungkin, karena salat 5 waktu adalah sebagai yang agama ajaran kita, ajaran Islam. Apabila sudah tidak melaksanakan sholat 5 waktu, apapun ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Karena ibadah sholat adalah merupakan tiang dari semua ibadah atau ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Ketika ruhnya itu sudah tidak ada, sama dengan orang yang mati. Orang sudah tidak ada ruhnya, maka seperti mati. Ibadah pun ketika tidak ada ruhnya yaitu sholat, maka ibadah yang lain pun sama seperti orang yang mati. Tidak ada arti. Kemudian kita di masa wabah seperti ini harus banyak memperhatikan lingkungan kita, lingkungan sosial kita. Mungkin ada yang banyak membutuhkan karena terdampak virus ini, maka kita harus lebih memperhatikan orang lain. Kita bantu kalau kita mampu untuk membantu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian ini bertambah ilmu pengetahuan kita tentang
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.